Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Joni Tasya dan teman saya Indah Devika. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang studi Al-Quran. Sejarah studi Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Baiklah, langsung saja. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk membaca dan merenungkan, serta diperintahkan untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Karena hal ini merupakan ciri khas orang-orang yang diberi ilmu dan juga sebagai tolak ukur dalam keimanan hati seseorang. A. Pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, Al-Quran belum dibukukan. Awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran. Di sana, Rasulullah SAW dan para sahabat ulumul Quran belum dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Di sini mereka langsung mendapat bimbingan dari Rasulullah SAW. Begitu suatu ayat diturunkan, Nabi Muhammad, maka segeralah beliau menghafalnya. Setelah hafal, Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya sampai benar-benar menguasainya dan menyuruh mereka untuk menghafalkannya. Proses turunnya wahyu secara bertahap merupakan bantuan terbaik bagi Nabi maupun para sahabat-sahabatnya untuk menghafal Al-Quran dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Di sini kita bisa lihat ada 3 faktor ulumul Quran tidak dibukukan pada masa Rasulullah. Salah satunya adalah adanya larangan Rasul untuk menuliskan selain Al-Quran. Maksudnya di sini adalah larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Al-Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berkata, "Janganlah kamu tulis dari aku, barang siapa menuliskan aku selain Al-Quran, hendaklah dihapus, dan ceritakan apa yang dariku, dan itu tiada halangan baginya. Dan barang siapa sengaja berdusta atas namaku, ia akan menempati tempatnya di api neraka." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, pada masa sahabat. Pada masa sahabat, Abu Bakar sangat keberatan dalam mempelajari ulumul Quran ini. Dikarenakan sebelumnya Rasulullah belum pernah melakukan atau belum pernah mempelajari ulumul Quran ini. Namun, Umar meyakinkan Abu Bakar bahwa hal ini semata-mata untuk melestarikan dan menjaga Al-Quran itu sendiri. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan naiknya Abu Bakar sebagai khalifah, barulah kemudian Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar agar segera melakukan kronifikasi ayat Al-Quran, dikarenakan banyaknya para penghafal Al-Quran wafat pada saat perang Yamamah. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Indah. Silakan Indah. Selanjutnya pada masa tabi'in. Di masa tabi'in, kebutuhan akan tafsir jauh lebih meningkat dikarenakan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, serta banyaknya orang non-Arab yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Maka pada saat itulah berdiri madrasah-madrasah tafsir yang terkenal, di mana gurunya adalah para sahabat dan muridnya adalah para tabi'in. Muncullah 3 madrasah tafsir termasyhur di Mekah, Madinah, dan Irak. Karakteristik penafsiran pada masa tabi'in,
yakni mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama, banyak mengambil sumber dari kisah Israiliyat. Hal ini karena banyak ahli kitab yang masuk Islam dan pikiran mereka masih melekat ajaran kitab suci mereka, khususnya pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan hukum syariat, seperti awal penciptaan dan lain-lain. Yang kedua, mulai muncul banyaknya perbedaan dan penafsiran jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Yang ketiga, yakni munculnya benih-benih perbedaan mazhab. Peranan sahabat dalam penafsiran dan tokoh-tokohnya. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami ayat tersebut. Karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Banyak riwayat mengenai tafsir yang diambil dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Dan apa yang diriwayatkan dari mereka tidak berarti merupakan sudah tafsir Quran yang sempurna, tetapi sebatas hanya pada makna beberapa ayat dan penafsiran yang masih global. Sekian penampilan sekian presentasi makalah dari kami. Apabila ada penyampaian yang kurang tepat dan salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.